Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di Bincang Bola, guys. Oke, guys, pada kesempatan ini gue bakalan ngebahas sedikit tentang pertandingan yang tadi ya, guys ya, antara MU lawan Arsenal. Di sini menurut gue pertandingan sedikit monoton ya, guys ya, terutama ketika Arsenal sudah unggul 0-1 di babak pertama tadi ya, guys ya, lewat gol Ricardo Calafiori ya, guys ya. Arsenal setelah unggul 1-0 itu banyak bertahan ya, guys ya, beda sama MU yang mana banyak peluangnya yang tidak bisa dikonversi menjadi gol karena penampilan gokil dari David Raya ya, guys ya. Di sini gue bakalan sedikit ngebahas tentang angka-angka dan match fact yang terjadi pada pertandingan tadi, guys. Oke, tanpa berlama-lama gue langsung aja ya, guys ya. Nah, untuk line up tadi MU memainkan dua pemain rekrutan barunya ya, Mbeumo dan Cunha ya, guys ya. Dimana startingnya ada Bayindir tanpa Onana ya, guys ya, masih berkutat dengan cedera. Yoro, Delik, Shaw, Dalot, Casemiro, Fernandes, Dorgu serta Mount ya, guys ya. Di sini yang tadi gua tonton, di antara keseluruhan ini pemain yang benar-benar menurut gua performanya di atas rata-rata adalah Cuna, Mbeumo dan Bruno menurut gua ya. Dan Delik. Empat orang ini kalau underperform, guys, tadi kalau underperform itu MU bisa kalah lebih dari 0-1, guys. Lebih dari satu, guys. Cunha, gue bakalan ngomong sedikit tentang Cunha dan Mbeumo ya, guys ya. Cunha dan Mbeumo ini tadi mereka berdua yang beneran banyak memberikan peluang emas untuk United ya, guys ya. Mount, kalau menurut gue Mason Mount belum ada impact, guys. Kenapa? Impactnya cuma lari-lari doang, guys. Sedangkan Fernandes yang mengatur bola ketika serangan balik, counter attack, fast break. Fernandes yang ngatur semuanya, guys. Dan ini Fernandes mengkonversi banyak umpan tadi untuk Cunha dan Mbeumo, guys. Tapi sayangnya penampilan David Raya malam ini sangat-sangat bagus, guys. Sehingga Cunha dan Mbeumo sedikit frustasi ya, guys ya. Sehingga United tidak bisa mencetak satu gol pun ke gawang David Raya. Terus bagaimana dengan Sesko? Sesko belum ada impactnya menurut gua. Belum, karena juga menurut gua karena baru settle juga kan. Kemarin udah gue bahas, Sesko pasti nggak bakalan dimainkan karena emang dia belum settle. Belum settle ini maksudnya dia baru direkrut setelah MU menyelesaikan tur pramusim ya, guys ya. Jadi dia nggak ada sempat bermain istilahnya friendly match, dia nggak bermain apa yang kompetitif lah, pokoknya belum bermain kemarin ya, guys ya. Dan langsung dimainkan ketika pertandingan pertama Premier League. Bola yang dituju kepada Benjamin Sesko itu belum ada yang on target, guys. Maksud gua belum ada yang pernah nyampe ke Sesko-nya. Jadi Sesko sedikit struggling tadi di pertandingan ini ya, guys ya, terlepas dari memang dia belum settle ya. Tapi untuk penampilan Mbeumo dan Cunha selama 90 menit itu patut diacungi jempol, guys ya. Patut beneran harus diwaspadai di pertandingan-pertandingan selanjutnya ya, guys ya. Gue sebenarnya berharapnya itu trio duetnya mereka itu bukan Mason Mount guys. Malah sebenarnya tadi itu ngarapnya Sesko ya. Karena setelah gue nonton tadi penampilan Mbeumo dan Cunha dengan pertandingan seperti tadi, pasti bakalan banyak impactnya buat Sesko, guys. Karena sangat banyak space yang diberikan oleh Mbeumo dan Cunha ketika penyerangan MU tadi ya, guys ya. Gue gak kebayang sih kalau misalnya Sesko nantinya yang berada di tengah, apakah nanti Sesko bakalan hidup atau tidak.
kita lihat aja di next pertandingannya ya guys ya. Nanti gue bakalan ngebahas tentang stat dari Mbeumo ya setelah beberapa slide ini. Oke, untuk itu sendiri Arsenal sendiri menurunkan dua pemain barunya, yaitu Zubimendi dan Gyökeres ya guys ya. Sama guys, sama nggak jauh beda sama Sesko. Gyökeres bermain 60 menit sebelum digantikan Kai Havertz ya guys ya. 60 menit itu benar-benar nggak ada impact. Dribble sering lepas, sering dicuri. Belum, seingat gue itu nggak ada shoot on target yang Gyökeres dapat ya guys ya. Gyökeres nggak ada sama sekali. Sedikit struggling juga karena emang MU tadi mainnya high pressing. William Saliba, Gabriel, Calafiori dan Ben White, 4 tembok ini yang salah satu faktor penampilan David Raya sangat-sangat ciamik ya guys ya. Sering banget nutup pergerakannya Cunha, Mbeumo, dan rewardnya ada ketika menit 13 tadi, ketika set piece. Ya biasalah ya guys ya, keunggulan Arsenal sejak salah satu pelatih set piece-nya datang, yaitu Thomas Jaffer apa Luka Jover sih gue lupa. Pokoknya setelah kedatangan pelatih set piece itu, Arsenal terutama Arteta sangat memaksimalkan set piece dan corner kick ya guys. Dibuktikan banget tadi ketika set piece yang diambil oleh Declan Rice yang berhasil dikonversi oleh Ricardo Calafiori ya guys ya. Itu sebenarnya sih blundernya Altay Bayindir ya guys ya. Nanti gue juga bakalan bahas tentang fact-fact yang gue baca dari beberapa sumber. Nah, kita bisa melihat bahayanya skema Arsenal terutama di bagian set piece ya guys ya. Sudah terbukti dari musim kemarin, dan ternyata di pertandingan membuka kena lah satu korban ya guys ya, yaitu MU ya guys ya. MU kena korban tadi, set piece dari Declan Rice gagal diantisipasi oleh Altay Bayindir. Akhirnya MU bermain full menyerang, Arsenal full bertahan. Jadi menurut gue tadi pertandingannya agak monoton ya guys ya. Karena ya Arsenal gak bisa keluar dari serangan United menurut gue. Terutama kalau kata Koci, kalau Arsenal mainnya begini terus ya buat apa, nggak bakalan bisa bersaing kalau kata Koci ya. But kita lihat aja nanti ya guys ya. Masih banyak kok, 37 pertandingan lagi. Oke, next. Nah, ini overall adalah possession yang diciptakan oleh MU dan Arsenal tadi ya guys ya. MU sekitar 61,2%, Arsenal itu ada 38,8% ya guys ya, dimana MU menciptakan total 22 shoot. Ini kan terlihat banget kan siapa yang mendominasi pertandingan tadi kan guys. Shot on targetnya juga MU menciptakan 7 guys. 7 on target, itu semua di save sama David Raya. Gimana nggak gila kan. Corner ada, si Arsenal menciptakan ada 4 ya guys ya. Arsenal tuh ada 4. Ini 1 berbuah gol. Corner 3 nggak ada yang berbuah gol untuk MU. Nah lu lihat aja nih, save yang diciptakan 7 shot on target, 7 save yang dikasih oleh David Raya guys ya. 7 yang diciptakan oleh yang bisa diselamatkan oleh David Raya guys. Nah ini block shot semuanya diciptakan oleh Arsenal ya guys. Semua tembakan diblok oleh pemain MU. Saking gilanya pertahanan MU tadi, gue nggak tahu juga. Total shot outside the box MU menciptakan 7. Seingat gue tadi Matheus Cunha ada beberapa kali menciptakan long shot ya guys ya, cuma di save juga sama David Raya. Foul concede-nya, foul yang diciptakannya Arsenal ada 19. Ini membuktikan bahwa Arsenal full bertahan tadi guys.
Semua tackle aja tadi mainnya guys. Tapi cuma dapat 4 kartu kuning ya guys ya tadi. Ini gua bakalan, tapi sebenarnya man of the match-nya dari berbagai sumber itu bukan David Raya guys, tapi sebenarnya harusnya David Raya sih sebenarnya. Dengan menciptakan 7 save guys ya. Menurut gua sih harusnya David Raya, tapi sayangnya bukan David Raya guys ya. So kita move. Nah, ini match fact-nya guys ya. Di mana Arsenal menunjukkan kepada kita semua bahwa defensive role mereka sangat-sangat gila ya guys ya. Dia bisa menahan semua serangan MU yang mana dari sejak dia ketinggalan 1-0, MU itu full menyerang guys. Tapi Arsenal punya disiplin yang bagus guys, terutama dalam cara bertahan ya guys. Itu yang membuat mungkin keunggulan Arsenal dari musim kemarin ya guys ya. Oke, seperti yang udah gue bilang tadi, Victor Gyökeres masih belum menunjukkan kekuatannya sampai menit 60 ya guys ya, belum ada impact sama sekali. Terus juga David Raya banyak menciptakan crucial save ya guys ya pada match ini. Terus keunggulan Arsenal yang mana adalah set piece ya guys ya. Set piece yang jadi trademark mereka dari musim kemarin. Nah, inilah match fact yang udah gue impun dari 2 sumber, yaitu The Times sama The Guardian ya guys ya. Dari musim kemarin itu Arsenal itu udah punya kekuatan di set piece guys. Liverpool sudah kena korban. Ada beberapa gol yang dari set piece Arsenal yang nggak bisa diantisipasi oleh pemain Liverpool ya guys ya. Itulah ya guys ya, kalau punya staff pelatih yang bagus, dia bakalan, contohnya aja ini, dia dapat set piece coach yang bagus, akhirnya dia istilahnya menjadikan itu keunggulan dia ya guys ya, yaitu di set piece strength-nya mereka. Sudah banyak menciptakan gol, yang mana dia hampir 16 gol tercipta dari set piece ya guys ya. Oke, untuk Arsenal, untuk United sendiri kita bisa ngelihat kelemahan dari United itu sama dari musim ke musim, yaitu adalah goalkeeper ya guys ya. Goalkeeper dari sejak Onana datang sampai Bayindir direkrut musim kemarin itu belum ada perubahan guys. Benar-benar belum ada perubahan. Ya, menurut gue sih MU harus improve sih, terutama di bidang goalkeeper, atau mungkin departemen goalkeepernya bisa dirombak. Mungkin nggak tahu kenapa rekrutan sekelas Andre Onana di Ajax, di Inter kayaknya nggak ada masalah gitu loh, tapi ketika di MU jadi masalah. Apakah emang goalkeeper departemennya memang di dalamnya itu bermasalah, apakah pelatihnya nggak bagus atau gimana, kan kita nggak tahu. Terus ini yang midfielder ini sebenarnya menurut gua sih, kenapa? Karena distribusi bola itu kurang menurut gua di pertandingan tadi sih. Kebanyakan yang mendapatkan bola itu Cunha dan Mbeumo itu menjemput guys, bukan berasal dari midfielder mereka gitu loh. Jadi mereka jemput bola sendiri, mereka bawa, mereka dribble. Nah, di sini yang baru kelihatan itu memang dari musim kemarin itu cuma Bruno Fernandes guys. Emang dia punya impact yang gede walaupun dia punya sedikit sifat yang kurang baik, tapi menurut gua impactnya gede banget di MU ini guys, Bruno Fernandes ini. Nah, terus possessionnya lumayan juga, 62% tadi ya guys ya, dengan menciptakan 22 tendangan dan 7 on target ya guys ya. Nah, seperti yang udah gue bilang tadi, Cunha dan Mbeumo performanya tadi sangat menjanjikan. Sangat menjanjikan tadi guys.
Jadi menurut gua untuk daerah goalkeeper sama midfielder ini harus berbenah sih menurut gua. Gua nggak tahu gimana nanti si Ruben Amorim melakukannya, tapi memang itu udah obvious banget sih menurut gua. Lemah banget titik goalkeeper dan midfielder mereka. Kedatangan Ugarte belum terlalu kelihatan ya guys ya. Ugarte datang ke musim kemarin belum ada impactnya. Casemiro belum. Gua mudah-mudahan ngelihat ada impact lah di 37 pertandingan ke depan ya guys ya. Mudah-mudahan ya, kalau mainnya seperti tadi sih kedepannya MU nggak bakalan bisa survive menurut gua. Masih mending kemarin, malah musim kemarin hampir degradasi kan, untung aja selamat di posisi 15 kan. Bisa dibilang hampir degradasi itu kan, padahal kalau degradasi seru gitu guys. Seru banget, gimana nggak rusuh itu fans MU nanti kalau degradasi itu ya. Ya oke, next gue bakalan bahas. Nah ini untuk key player tadi ya, menurut gue ya, nggak menurut gue sih, menurut berbagai media, tapi yang gue ambil dari The Sun karena mencantumkan statistiknya ya guys ya, yaitu Bryan Mbeumo dengan menciptakan 52 touch, sedangkan si Matheus Cunha itu ada 35 tadi kalau gue nggak salah, dan menciptakan 5 shot, menciptakan 29 passing dengan 0 tackle, dribble sebanyak 1 kali, dan memenangkan duel sebanyak 4 kali. Menurut gue ini menjanjikan guys, menjanjikan banget untuk sekelas winger yang baru direkrut ya guys ya. Ini bakalan jadi nyawa United sih di Premier League musim ini. Gue yakin dia direkrut bukan sebagai pemain yang kaleng-kaleng. Gue yakin impactnya bakalan muncul di beberapa pertandingan ke depan. Bryan Mbeumo ngelihat performanya bareng Cunha tadi, yang mana menciptakan touch sebanyak 52, sedangkan Matheus Cunha sendiri ada sekitar 35 ya guys ya. Dan itu yang terbanyak di pertandingan tadi guys, di antara semua pemain MU. Dua orang itu menyentuh bola terbanyak di antara semua pemain MU tadi. Oke, dan ini dia man of the match kita. Ricardo Calafiori mencetak 1 gol, di mana hasil dari blunder Altay Bayindir melalui set piece yang diambil oleh Declan Rice ya guys ya. Yang mana dari tiap musim, tadi gue bilang dari tiap musim kekuatan terbesar Arsenal itu yang harus diantisipasi memang dari set piece. Hampir 15 gol, hampir 16 gol, semua gol dari Arsenal itu dari set piece ya guys ya. So untuk kedepannya pasti bakalan ada korban-korban yang lain guys. Nah untuk seorang fullback, tadi dia menciptakan 35 touch ya guys ya, dan menciptakan 20 pass, dan memenangkan 3 duel ya guys ya, dan kalah duel sebanyak 3 kali. Gue juga nggak menyangka si Calafiori ini bisa match bareng Arteta, padahal musim kemarin banyaknya di bangku cadangan ya guys ya. Ya gimana guys, Arteta, gue tidak pernah melihat mantan asistennya Pep ini nggak ada yang nggak berhasil sih guys. Ya salah satunya Arteta, dan sekarang ada Enzo Maresca guys. Enzo Maresca sebelum di Chelsea berhasil di Leicester guys, bawa Leicester promosi guys. Nah itu masalahnya, bukan kaleng-kaleng. Dan sekarang Enzo Maresca di Chelsea pun bisa diperhitungkan, walaupun tadi Chelsea bermain imbang sih menurut gua. So jadi bagaimana menurut kalian guys, apakah stat ini meyakinkan kalian bahwa Mbeumo, Cunha bakalan nyetel dan jadi key player di United guys? Gua tunggu komennya di bawah ya guys ya. So see you on the next video guys, bye bye.